Wow, 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 wow. Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Senang sekali ya jumpa lagi dengan channel ini. Sorry saya harus buat video dadakan karena saya sedang dalam perjalanan. Ya, saya sempatkan waktu untuk buat video ini ya, sebuah pernyataan yang menarik ya dari Saifuddin Ibrahim terkait saudara kita Ade Armando, pejuang intoleran ya, yang menurut saya suaranya, logikanya ya bisa diterima oleh orang-orang waras ya, walaupun ada beberapa bagian yang em, tidak kita terima, tapi it's okay lah ya. Dengan bedanya perbedaan tidak berarti kita itu harus ya saling ini ya, gebukin ya. Oke lah. Oke, Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa uh, pemukulan terhadap Ade Armando itu tidak terlepas katanya dari 300 ayat ya yang minta direvisi oleh Saifuddin Ibrahim. Wah, ini menarik ini. Jangan lewatkan, saksikan terus video ini. Oke. Ini sosok Saifuddin Ibrahim dan saat ini ya dalam ya pengejaran ya. Tapi susah sih mau ditemukan ya, mau ditangkap ya. Oke, ini sempat ribut dengan Ade Armando gegara 300 ayat Al-Quran ya. Reaksi pendeta Saifuddin Ibrahim soal pengeroyokan di demo 11 April bikin ya bergidik. Wah, ini dimuat 12 April 2022. Langsung aja. Ini ya, populis Jakarta, pendeta Saifuddin Ibrahim turut mengomentari aksi pengeroyokan yang menimpa penggiat media sosial Ade Armando saat aksi unjuk rasa ya di depan gedung DPR MPR RI Senin 11 April 2022 kemarin ya. Kendati selama ini kerap berselisih paham dengan Ade Armando terkait usulannya menghapus 300 ayat Al-Quran, namun pendeta Saifuddin mengaku geram dengan aksi kekerasan itu. Ya, seharusnya inilah kesempatan Saifuddin bersyukur atau bersenang, bersukacita dengan penderitaan Ade Armando. Tapi kita lihat ya, rupanya akhlaknya Saifuddin ini bagus gitu loh. Artinya dia tidak mau senang di atas penderitaan seterunya Ade Armando. Justru dia mengecam ya aksi kekerasan. Ya, kita ketahui sendiri ya, Saifuddin Ibrahim adalah seorang murtadin yang setelah percaya kepada Kristus rupanya hatinya menjadi lembut dan memiliki belas kasihan ya kepada musuhnya. Inilah ajaran Kristus supaya mengasihi. Bukan padahal Ade Armando ini beda keyakinan. Ade Armando ini seteru ya kan. Tapi bandingkan ya dengan para uklim-uklim begoders ya, otak kilafah, otak kok gak waras itu ya. Mereka justru gebukin Ade Armando yang satu iman, satu nabi, satu agama. Ini lucu kawan ya. Ya, nggak ada belas kasihan. Ya, hanya pernyataan-pernyataan Ade Armando yang menggunakan logika. Ya rupanya banyak ya oklim-oklim begoders kilafers ini yang tidak pakai logika ya. Oke lah, kita lihat ya, Saifuddin Ibrahim ya masih punya kewarasan dan hati nurani untuk berbelas kasihan kepada Ade Armando ini. Dia mengutuk keras pelaku yang menghajar dan menelanjangi Ade. Saifuddin bilang aksi itu sudah tidak dapat diterima akal sehat manusia karena terlalu brutal. Wow, memang benar-benar brutal ya. Kawan-kawan bayangkan aja deh, sampai di pelorotin celananya ya, bahkan celananya sekarang hilang entah kemana ya, digebukin habis-habisan ya. Saya dengar-dengar sih katanya Ade Armando ini sudah 60 tahun ya. Wow, ngeri ya, seorang yang sudah 60 tahun tapi digebukin seperti itu, menyedihkan sekali ya. Miris ya, ini kata Saifuddin ya, miris dan sedih saya mendengar Ade Armando disiksa, kata Saifuddin dalam video terbarunya yang diunggah di kanal YouTube pribadinya sebagaimana dilihat populis.id Selasa 12 April 2022. Hingga kini polisi memang masih mengejar pelaku pengeroyokan Ade. Motif kekerasan itu juga belum diketahui secara pasti. Namun menurut Saifuddin, Ade di masa ya gara-gara kerap menyerang tokoh tertentu dan membela pemerintah. Ya, motif kekerasan itu juga ya belum diketahui ya secara pasti ya. Ya, tapi menurut Saifuddin ya
si Ade ini kan katanya suka gara-gara ya, ya, dan kerap menyerang tokoh tertentu dan membela pemerintah. Mungkin itu ya yang membuat mereka jengkel dengan Ade Armando. Saifuddin mengatakan tidak ada yang salah dengan tindakan Ade selama ini. Perbedaan pandangan, kata dia, tidak mesti dituntaskan dengan aksi kekerasan dan penghakiman massa. Ya, saya setuju. Ya, perbedaan itu sah-sah saja deh. Tapi jangan menyelesaikan itu dengan kekerasan dong. Main hakim sendiri dong. Dengan alasan bela Tuhan, bela Allah, bela agama, bela Nabi. Ya, tapi gimana ya? Somad kan pernah mengatakan, kalau ada yang hina Nabi, hina agama, ya wajib untuk penggal kepalanya. Oh, ngeri ya. Itu saya pernah nonton videonya itu. Jadi halal darahnya. Jadi ya memang jangan disalahkan ketika umat mempraktekkan ajaran-ajaran daripada ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang mengajarkan seperti itu kan. Ya. Lalu saya sangat sedih sekali dan geram hati saya. Karena apa yang dilakukan Ade Armando selama ini adalah dia pejuang toleransi dan damai tuturnya. Bayangkan, tujuan toleransi dan damai tuturnya. Dalam kesepakatan itu, Saifuddin kembali mengungkit ya usulannya terkait revisi Al-Quran dengan menghapus 300 ayat Al-Quran yang juga pernah ditentang mati-matian sama Ade Armando ya. Kembali ya. Atau sisi Pak Saifuddin prihatin dengan Ade Armando dan mengutuk para pelaku kekerasan. Itu satu sisi kembali ya Pak Saifuddin mengungkit ya usulan terkait revisi Al-Quran dengan menghapus 300 ayat. Wah, ini makin ramai ya. Saifuddin mengatakan kekerasan yang dialami Ade tidak terlepas dari pengaruh ayat-ayat tersebut. Menurutnya selama ayat suci itu belum ditiadakan, maka kelompok-kelompok ini bakal terus ya mempertontonkan aksi-aksi kekerasan yang tanpa segan dilakukan di ruang-ruang publik. Wah, dan yang mengagetkan ya mereka melakukan kekerasan itu kepada orang yang satu iman dengan mereka, satu agama dengan mereka, satu nabi dengan mereka. Hanya gara-gara beda pendapat loh. Ya, apakah memang mereka melakukan itu mengambil inisiatif dasar dari salah satu 300 ayat itu? Wah, kita nggak tahu juga ya kawan-kawan ya. Ya kadrun ini ya selama dia baca 300 ayat itu akan selalu memukul orang, menyiksa orang, menghina orang, dan berani mengatakannya ya walaupun dia salah tukasnya. Wah, ini kawan-kawannya, kadrun ini selama dia baca 300 ayat itu akan selalu memukul orang, menyiksa orang, menghina orang, dan berani mengatakannya walaupun dia salah. Jadi jangan heran ya kawan-kawannya, Ade Armando digebukin sampai bonyok. Jangan heran ya MKC digebukin sampai bonyok. Ya, jangan heran juga terjadi di Pakistan ya, bukan hanya digebukin sampai bonyok, dibakar ya, terjadi di Arab, terjadi di negara-negara Islam. Kenapa terjadi seperti itu? Apakah ada hubungan dengan 300 ayat ini? Silakan mikir ya, silakan mikir. Kalau memang benar berhubungan dengan 300 ayat ini, sekarang apa solusinya? Kalau solusinya menghapus ayat ini kan tidak mungkin ya, karena dipertahankan bahwa ini ayat dari Tuhan, gak mungkin salah. Ya kan? Tapi kalau 300 ayat ini nggak dihapus, ya berarti orang-orang yang mengimani ayat ini dengan cara salah itu yang harus dibasmi. Tapi susah ya. Ya solusinya sebenarnya memang sumbernya harus revisi atau ya, tapi kita nggak usah banyak komentar lah ya tentang hal ini. Ya kita serahkan kepada orang-orang yang mau berakal waras dan akal sehat. Ya, satu sisi kita hargai, tapi satu sisi memang kejadian-kejadian yang terjadi di negara ini, bahkan di belahan dunia, kekerasan atas nama agama pasti punya dasarnya. Dasarnya tentu apa yang mereka pelajari.
Ya, tapi kita kan tidak punya hak juga ya untuk ngurusin mereka. Ya, memang nggak punya hak, tetapi kita perlu berkomentar. Karena kelakuan mereka, ya, para kelompok-kelompok radikalis ini telah merugikan banyak orang. Telah merugikan bangsa ini. Telah merugikan dunia. Terjadi pengeboman di mana-mana, pembunuhan, pembantaian dengan dalil bela agama, bela Allah, bela Nabi, bela akidah. Oke, silakan bingung dan silakan berpikir dengan waras. Namun yang pasti saya mau sampaikan kepada Anda dan berulang-ulang, Yesus menawarkan kepada Anda jalan keselamatan. Hidup yang penuh dengan kasih, hidup yang penuh dengan damai, hidup percayalah kepada Yesus, maka engkau tidak binasa. Oke, terima kasih. Begitu aja video singkat dari saya. Salam sejahtera, salam waras, dan bye-bye. Shalom.